Assalamualaikum anak-anak. Sudah 3 bulan kita tidak bertemu. Kita bertemu sekarang dalam rangka ujian praktek. Oke, tidak banyak basa-basi ya, langsung saja. Ibu sengaja bikin video ini karena banyak ya di antara kalian itu yang bertanya-tanya, gimana sih Bu ujian prakteknya itu cara mengerjakannya. Daripada satu persatu Ibu menjawab, jadi sekalian saja Ibu bikin tutorialnya biar tidak menjelaskan satu persatu. Oke, gini ya. Tugas kalian ujian praktek ini kan menghitung atau menentukan volume dari benda berbentuk tabung yang ada di sekitar rumah. Itu sebetulnya banyak sekali anak-anak. Contoh seperti kaleng yang ada di hadapan ibu ini kan berbentuk tabung. Kemudian apalagi ada mug, gelas-gelas, itu kan rata-rata bentuknya semua tabung. Atau toples-toples, apalagi ini kan mau lebaran, pasti toples-toples ibu kalian udah pajang-pajang tuh, udah persiapan buat lebaran. Itu rata-rata banyak yang berbentuk tabung. Terus gimana kaitannya dengan tugas? Nah, tugas kalian itu kan menghitung volume dan luas permukaan tabung, benda yang berbentuk tabung. Langkah pertama, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah tentukan dulu tingginya, tinggi tabung. Mana yang merupakan tinggi? Kita ambil contoh dari kaleng roti, dari kaleng biskuit ini. Mana sih tingginya, tinggi tabung? Tinggi tabung itu dari alas sampai sisi atas. Tegak lurus dari sisi atas, dari sisi bawah sampai sisi atas, atau dari atas sampai ke bawah, tegak lurus. Tingginya berarti, nah kalau kita ukur berarti dari bawah sini sampai atas sini ya. Nah, ini kalian ukur saja dengan penggaris berapa sentimeter. Setelah tahu tingginya, apalagi langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah tentukan tingginya. Tinggi yang pertama kali, yang tadi Ibu udah jelaskan tingginya. Kemudian yang kedua adalah menentukan panjang jari-jari, maksudnya menentukan panjang jari-jari alas. Boleh lingkaran bawah atau atas sama saja ya. Terus gimana cara mengetahuinya? Haruskah menggunakan jangka? Waduh Bu, saya nggak punya jangka di rumah. Oh, nggak usah dibuat ribet ya anak-anak ya. Kita kan sekarang nggak boleh kemana-mana, jadi gunakan aja yang ada. Gimana caranya? Kita cetak saja. Nah, kita cetak saja lingkaran bawahnya atau atasnya. Nah, kita cetak ya. Kita cetak lingkarannya. Nah, ini untuk mengetahui panjang jari-jarinya. Setelah dicetak, kemudian kita gunting sepanjang cetakan tadi, lingkaran tadi ya. Kita gunting. Ini dia lingkaran alasnya. Alas atau bawahnya sama saja. Mana jari-jarinya? Kita lipat saja jadi bentuk simetris. Nah, jadi 2 simetris ya. Nah, sehingga akan terbentuk garis tengahnya atau diameter lingkarannya. Nah, kan jadi mudah tuh menentukan panjang jari-jarinya. Kalau langsung menentukan jari-jarinya, kita bingung di mana sih titik pusatnya, tengah-tengahnya tuh di mana. Nah, makanya untuk menentukan jari-jarinya kita lipat saja diameternya atau garis tengahnya sehingga menjadi juring yang simetris, yang sama besar, setengah lingkaran, membentuk setengah lingkaran. Nah, ini dia garis tengah di lingkarannya, berarti diameternya ya. Nah, kalian ukur gunakan penggaris berapa sentimeter. Kalau misalnya setelah pengukuran panjang diameternya 14 cm, maka panjang jari-jarinya
setengah dari diameter adalah 7 cm. Misalnya setelah kalian hitung 10 cm, maka panjang jari-jarinya setengah dari 10 adalah 5 cm. Jika sudah diketahui tingginya sudah tahu, kemudian panjang jari-jari alahnya sudah tahu, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, menentukan volume dan luas permukaan. Di situ kan kalian pernah belajar menentukan volume, rumusnya V/R kuadrat kali T atau luas permukaan. Nah, itu sudah ada di tutorial yang Ibu kirim melalui YouTube. Oke, sudah jelas ya. Mudah-mudahan bisa mempermudah kalian dalam mengerjakan soal ujian praktek ini. Jangan lupa Rabu itu dikumpulkan tepat pada waktunya ya. Insya Allah sudah paham ya. Insya Allah mudah-mudahan lebih jelas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.